Karena apa? Pemerintah kota misalnya, sehebat apapun pemerintah kota, berapa miliar pun uang yang digelontorkan, tidak akan berhasil memutus ini kalau tanpa didukung oleh warga kota. Pensos Pandas Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pensos Pandas Podcast. Wah. Kaget lah Pak. Dasarnya ketawanya kayak ini Pak. Iya, bujur, bukannya kada sopan lah Pak, maaf pada pertama lah. Halo, hari ini kita ketemu Pak Wali Kota Banjarmasin, Pak Ibnu Sina. Wah, alhamdulillah. Sehat Pak, sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Wih, Dan suasana pandemik ini harus salam sehat, salam tangguh. Wih, sebenarnya Pak Rocky lagi Pak. Oh iya, kan ini kan. Siap, alhamdulillah sehat ya Pak Ulun, sehat juga, kawan sehat juga semuanya, kesehatan. semoga sehat beratan. Penting luar biasa kesehatan. Bujur benar Pak lah. Nah, sebelumnya Ulun ucapkan juga selamat happy apa tuh anniversary. Oh, anniversary. Karena bisa bari apa-apa Ulun Pak. Ini yang keberapa? Coba yang keberapa? Apaan? Yang keberapa? Nah, diingat Ulun. Atau ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu. Nggak ada giveaway ya di sini. Ada. Oh, ada loh Pak. Pokoknya lihat di website Bapak. Nah, yang pastinya kan Ulun di sini kita campur-campur aja boleh Pak Banjar sama Indonesia. Ulun di sini pastinya mewakilkan atau di sini sebagai netral, sebagai masyarakat Banjarmasin. Jadi ngobrolnya juga harus ini ya. Santai aja kalau acara kita nih. Santai dong. Jangan yang berat-berat, di luar sana udah berat-berat soalnya. Datang ke sini hendak santai-santai itu timbul berat pertanyaan kan. Karena Bapak jadilan tuh berat Pak. Rindu tuh. Rindu. Nah Pak, boleh tahu Pak kesibukan pian sebagai Pak Wali Kota Pak, gimana Pak di saat ini? Ya mungkin suatu saat ada yang ingin sehari bersama wali kota boleh juga. Kode. Sehari bersama wali kota Banjarmasin. Dari bangun pagi, subuh, aktivitasnya diumpati terus boleh aja. Yang penting asal jangan masuk ke kamar aja. Kan kesian kita ibu kan. Jadi oleh karena itu boleh yang ingin. Mungkin ya tidak harus banyak, mungkin 1-2 orang anak-anak sekolah atau apa. Mungkin suatu saat seperti itu. Sehari bersama wali kota Banjarmasin dari aktivitas pagi hari sampai siang. Betul. Ya, kadang-kadang siang itu sudah 3-4 acara tuh sampai siang. Nanti sore malam lagi. Itu terus setiap hari. Itu sampai rutinitas seperti itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kalau misalnya kada ada gawian di rumah itu malah jadi bosan kemudian bete, bahkan bisa garing tuh menyak ada gawian. Bujur Pak, alahan pada artis pian berarti Pak. Tidak bisa disamakan antara artis dan kepala daerah, pejabat daerah itu tidak bisa disamakan dengan artis. Iya lah Pak, nggak bisa. Maksudnya kesibukannya Pak. Kesibukannya iya, karena apa? Artis bisa jadi kepala daerah, tapi kepala daerah kadang kau jadi artis. Oh itu kan. Betul. Hanya aja paham dapat pansia. Ya kalau. Nah Pak, secara pribadi nih lah banyak orang kada tahu tuh, banyak ya orang bilang, Bapak ini apa ini, padahal kan jadi wali kota itu sebenarnya bertanggung jawab tinggi dan tidak mudah lah Pak. Maksudnya tidak mudah. Maksudnya Bapak itu kebanyakan pikiran, pusing nggak Pak? Ini aja mau urusi di rumah aja. Nah itu kan sudah pusing kalau lah. Apalagi mau urusi sebanjaran nih kan. Nah bujur jawaban. Satu kepala ini keinginannya. Ini 700.000 ya warga kota Banjarmasin penduduk malam hari. Malam hari. Oh malam hari segitu? Yang terdaftar 700.000 800 sekian. Tapi kalau siang hari bisa gitu ya? Oh iya beda. Penduduk siang dan penduduk malam itu pergerakan masyarakat keluar masuk kota Banjarmasin itu antara 250 sampai 300 ribu orang setiap hari. Jadi penduduk siang itu bisa sampai 1 juta. Lebih bahkan lebih dari 1 juta penduduk kota Banjarmasin. Sini aja kan coba 3 pintu masuk kota. Ulun sebut yang pertama, jangan tertawa pian lah. Sungai Lulut. Ya, pagi sore macet. Betul. Ya, kan? Itu masuk kan? Betul. Nah, kemudian lagi kilometer 6. Nah, keluar masuk kota.
ya. Handil Bakti. Betul. Iya, ya ada 3 ya. Ada 3 pintu masuk kota ini dan semuanya itu pada pagi hari dan sore hari itu pasti macet. Kenapa? Pergerakan manusia. Banyak ya Pak ya. Ada, dan itu sebetulnya bubuhan Banjar juga. Bubuhan Banjar nang mungkin mohon maaf belum kada dapat rumah di Banjar. Akhirnya badiam di pinggiran-pinggiran kota Banjarmasin, ya masuklah ke perbatasan Kabupaten Banjar, masuk ke perbatasan Barito Kuala dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya warga. Makanya dalam penataan kota tidak bisa, boleh ke bahasa Indonesia? Boleh dong. Bebas dong. Serius. Bebas dong. Bebas kita bebas. Nah, jadi kadakawa kemudian merencanakan kota Banjarmasin itu berdiri sendiri saja. Ya bisa ya Pak ya. Misalnya kita merancang tentang Trans Banjarmasin, manajemen transportasi kota, pengelolaan sampah kota, kemudian pengelolaan jaringan air minum. Tidak bisa hanya berdiri sendiri Banjarmasin. Nggak bisa. Karena ada warga sekitar ya yang juga harus dilayani, yang kadang-kadang lintas kabupaten kota. Di luar ya, di luar. Makanya ya. Merencanakan misalnya supaya ada macet, transportasi sungai, transportasi darat, Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banjarmasin, Banjarbaru itu direncanakan benar. Tidak bisa hanya merencanakan skup Banjarmasin saja. Iya, jadi orang tuh sorangan aja. Ya, makanya itu kan manajemen aja. Transportasi harus lintas kabupaten kota. Makanya kalau dalam aspek pengembangan perencanaan pembangunan itu kita mengenal yang namanya Banjar Bakula. Banjar Bakula. Memang bubuhan Banjar ini Bakula aja berarti kan. Nah, tapi maksudnya itu adalah kawasan pembangunan Banjarmasin, ya, Barito Kuala, Tanah Laut, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala tadi. Jadi 5 kota ini harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Wih, mantap. Iya. Makanya Banjar Bakula ngaranya. Oh iya. Banjarmasin Bakula. Karena Banjarmasin tidak bisa berdiri sendiri. Kalau dalam teori manajemen teori pengembangan wilayah itu ada namanya kawasan hinterland. Kawasan hinterland tuh kayak Jabodetabeknya lah. Oh iya, yang ngerti, paham. Ya, Jabodetabek. Ternyata punya juga gitu Pak. Makanya Jakarta kan penduduk siang dan penduduk malam beda. Betul. Berapa juta orang sehari yang bergerak keluar masuk ya. Nah, itu harus dipandang sebagai satu kesatuan entitas pembangunan. Betul. Tidak bisa. Nah, apalagi Mbak, ini lagi gencar-gencar pembangunan apa Pak buat di Banjarmasin Mbak? Kalau jalan kita kan relatif sudah mantap, kondisinya mantap, yang rusak tinggal sedikit-sedikit, paling di ujung-ujung tinggal dibenahi. Jembatan-jembatan, nah ini ada beberapa jembatan yang kita bangun. Pertama dalam rangka melancarkan arus lalu lintas, memecah kemacetan di tengah kota Banjarmasin. Di antaranya pembangunan lingkar selatan diteruskan walaupun itu jalan provinsi. Kemudian lagi jembatan Pulau Bromo. Nah, itu baru tuh lah. Jembatan Pulau Bromo ini mungkin banyak warga Banjarmasin ini kada tahu Pulau Bromo. Belum tahu. Taunya Gunung Bromo aja kalau. Taunya Gunung Bromo. Jalan Bromo belum. Kalau di Jawa Timur ada Gunung Bromo, di kitanya ada pulaunya. Pulau Bromo. Pulau Bromo itu adalah kawasan pinggiran daerah kota Banjarmasin. Itu ada kawasan paling pinggir dari kota Banjarmasin yang berada di kawasan Mantuil. Mantuil itu pelabuhan Trisakti ke sana lagi. Nah, itu kan ujung tuh. Ujung benar. Selama ini mungkin belum tersentuh pembangunan karena mereka itu satu pulau sendiri. Ada kurang lebih 5.000 lebih penduduknya. 1.500 kakak, 1.500 kakak, kurang lebih 5.000 penduduknya dan mereka selama ini adalah warga kota Banjarmasin. Dan pulau itu berpenghuni. Dulunya kan perusahaan-perusahaan di situ. Nah, sekarang kan sudah ada perumahan, pemukiman yang dibangun oleh perusahaan, kemudian pemukiman yang memang tradisional di pinggir sungai. Nah, termasuk juga di sana sudah ada masjid, sudah ada sarana sekolah, ya SD, SMP dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga itu harus diperhatikan. Iya betul sih. Termasuk booster kita satu untuk PDAM ada dibangun di Pulau Bromo itu yang bisa merubah air asin menjadi air tawar. Itu ada di sana instalasi instalasi PDAM untuk mengolah, tapi selama ini tidak kita pergunakan kecuali dalam keadaan ya mungkin pas lagi intrusi air laut, ya kan misalnya lagi musim Banyumasin. Nah itu walaupun biaya sangat tinggi untuk merubah air asin jadi air tawar, tapi bisa. Kita punya instalasinya. Nah jadi salah satunya adalah pembangunan jembatan Pulau Bromo dalam bentuk konsep jembatan gantung
Ya, jadi ini coba ingatkan lah, mantap, wah, ininya desainnya bagus, cakep benar, dan tidak kalah. Artinya jembatan ini termasuk rentang cukup panjang, karena total panjang jembatan itu hampir 180 meter. Wah, besar, panjang. Panjang. Ya? Jadi dengan ada jalan jembatan penyambungnya 50-50, jadi lebar panjang jembatan itu sendiri yang jembatan gantungnya tidak kurang dari 100 meter. 100 meter, kemudian didesain agak melingkar begitu, ada kawasan hijaunya. Ya, ulun minta ini konsepnya ikonik lah. Artinya ini menjadi untuk menjadi semacam ikon kota, kemudian jadi tempat pariwisata, destinasi dan lain sebagainya untuk melihat sunset kah, atau misalnya matahari terbenam, sunset atau sunrise. Ya. Konsepnya bagus dan sebetulnya bisa dilalui oleh roda 2. Nah, itu saya mau tanyakan itu tadi. Bisa dilalui oleh roda 4 sebetulnya. Oleh mobil bisa, tetapi dalam konsep kita tetap hanya boleh roda 2 saja. Oh, I see, paham. Jadi kalau dalam keadaan darurat itu masih bisa. Motor ambulan masih bisa lewat, ya, mobil bisa lewat, bisa menyeberang, tetapi dalam sehari-hari memang tidak dipergunakan untuk roda 4. Itu hanya roda 2, sepeda, jalan kaki dan lain sebagainya. Ya, pertama biar awet jembatannya. Karena bagaimanapun juga kawasan Pulau Bromo itu adalah kawasan area hijau. Jadi posisi Pulau Bromo itu adalah kawasan hijau. Dalam tata ruang kita dia masuk dalam kategori RTH, ruang terbuka hijau. Jadi kalau itu dibuka, nah itu kan pasti hilang karena zona hijau kita di sana. Betul. Nah, jadi tetap kita pertahankan. Masyarakat selama ini memang mengeluhkan karena pulau itu dekat sekali dengan Banjarmasin, sehingga sedimentasi juga tinggi, kemudian sangat landai sekali. Dalam kondisi air surut, maka pantainya itu cukup landai, sehingga masyarakat sangat kesulitan ketika menyeberang. Ada yang harus jalan kaki di lumpur gitu kan. Kemudian lagi ada kejadian anak-anak harus menunggu pasang dulu ketika ingin sekolah, atau misalnya ada yang memerlukan pertolongan untuk ibu-ibu melahirkan, ibu hamil melahirkan, harus ke seberang, harus ke Banjarmasin. Nah, kemudian airnya surut, ya sangat susah sekali. Iya, itu bahkan dulu sering kejadian, makanya itulah yang kemudian yang menyebabkan alasan kami saat itu bahwa Pulau Bromo ini harus dibikin jembatan gantung, sehingga terbuka 5.000 lebih warga Banjarmasin yang ada di sana itu terlayani ketika akses mereka masuk kota, keluar masuk kota. Nah, kemudian yang kedua juga adalah jembatan HKSN. Nah, jembatan HKSN ini sedang dibangun, sudah mulai pemasangan tiang panjang. Yang Bromo tadi mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai. Amin. Ini sudah tahapan sudah mulai pemancangan. Kemudian yang kedua adalah jembatan HKSN. Jembatan HKSN ini sudah ada sebetulnya, tapi sempit. Setiap pagi dan sore selalu macet. Macet terus ya, Pak ya. Ya, karena itu salah satu juga jalan arteri kita yang cukup padat. Ya, kemudian arus masuk dari HKSN keluar baik ke Alalak, ya, Alalak Utara ke Selatan, kemudian Kuin Selatan, Kuin Cerucuk dan sebagainya, itu betul-betul sangat padat sekali. Sangat padat. Karena ini kan menghubungkan antara yang dibelah oleh Sungai Pangeran, Sungai Pangeran. Jadi jembatan HKSN itu kita perlebar, dibikin dua jalur, dan tahun ini dibikin jalur kedua, sehingga kemudian mudah-mudahan arus lalu lintas tidak macet lagi. Amin. Nah, kemudian didesain cukup landai untuk mengurangi kemacetan, termasuk juga pembebasan rumah-rumah dan di sekitarnya, sehingga kemudian bagus dan menarik untuk destinasi. Kebetulan berdekatan dengan Masjid Sultan Suriansah dan juga makam Sultan Suriansah. Nah, itu diantaranya. Jembatan belum yang ditata makmur dan sebagainya, sana sudah. Nah, kemudian ada satu yang terhenti tahun ini tidak bisa dilanjutkan. Kenapa itu, Pak? Karena COVID. Ini anggaran dananya yaitu Jembatan Sulawesi. Itu di mana? Itu kan Jembatan Sulawesi kan yang di Masjid Jami. Itu kan baru satu. Harusnya kan sebelahnya dibangun lagi. Nah, itu tertunda satunya.
Artinya kalau itu ditunda tidak menyebabkan sesuatu yang yang berbahaya ataupun juga menyebabkan penduduk protesnya enggak. Karena itu kan sudah ada. Tinggal memang kita ingin meruntuhkan yang di sebelah tidak bisa karena memang alokasi anggaran kebetulan diambil dari dana DAK. Nah, dana DAK ini termasuk dana yang ditarik oleh Kementerian Keuangan untuk penanganan COVID-19. Betul. Jadi kita harus bersabar untuk yang jembatan Sulawesi. Mudah-mudahan 2021 bisa dilanjutkan. Amin. Wah, ternyata banyak juga ya pembangunan Bapak ya plannya ya. Ya, yang pastinya kita melalui tatatan baru juga kan Pak. Di saat new normal adaptasi seperti ini. Kebiasaan baru. Oh iya, itu tuh masalah new normal itu gimana tuh Pak? Nah, ini kan kementerian sudah mengganti istilah new normal. Sudah diganti. Karena new normal itu dianggap seperti lebih orientasi ke ekonomi. Artinya kenormalan baru bahwa kita beraktivitas secara ekonomi harus hidup kembali, tetapi jangan sampai tertular virus COVID-19. Nah, kemudian diganti istilah itu. Kalau orang kesehatan lebih suka menyebutnya bukan new normal, tapi new norm. Artinya norma-norma baru. Norma-norma baru yang harus kita pegang dalam situasi pandemik. Artinya tetap pakai masker seperti ini, pakai masker. Iya, pakai masker. Pakai masker. Tapi ini kan sudah disterilkan. Iya, sudah semprot. Sudah disterilkan. Apalagi ini, Bapak datang sudah semprot. Ya, kita memang dialognya boleh ya. Iya. Lalu kemudian cuci tangan itu kebiasaan baru kita. Pasti ya, Pak ya. Gunakan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak seperti ini, ya, menjaga jarak di antara kita tetap harus ada. Nah, kemudian lagi yang paling penting juga adalah menerapkan pola PHBS namanya. Apa itu, Pak? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, itu perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi sekarang emang kita lagi mulai kayak ke situ, Pak ya. Dan bagus juga sih. Itu menjadi sebuah kebiasaan baru. Artinya sekarang itu kan dalam suasana pandemi COVID-19 ini, semua kita ini menjadi sangat perhatian dengan kesehatan, kebersihan, ya kan. Makanya pasti bawa hand sanitizer. Ada. Biasanya ulun bawa nih hand sanitizer. Ada ulun anak di luar tadi. Di luar. Nah, itu cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Apalagi kalau misalnya dalam pelayanan publik pakai face shield, penutup wajah begitu, agar aman semuanya. Jadi masker ini melindungi kita. Ya, dari menularkan kepada orang lain dan juga melindungi orang lain dari tertular dengan kita. Begitu juga sebaliknya. Ya, saling menjaga sih ya Pak sepatutnya ya Pak. Iya, betul. Nah, itu udah dijelaskan new Bapak. Normal. Iya, new normal. Ya pastinya kan ini lagi bahas tentang Banjarmasin Pak. Gimana sih sekarang sih perekonomian sih Pak? Sekarang kan banyak banget ada curhat-curhatan dari masyarakat ya, maksudnya dari teman-teman dari apa-apa kan, maksudnya dari sektor ekonomi. Menurut Bapak bagaimana sih di saat ini kan, karena kan ada yang kena PHK, terus usahanya agak putus-putus, agak kesusahan karena ya itu kan jujur aja sih karena pandemi ini semuanya berdampak semua ya Pak. Terdampak semuanya. Nah, dari pengen tahu dari kacamata Bapak aja dari Banjarmasin sekarang gimana sih sektor ekonominya Pak? Banjarmasin ini hidup dan denyut nadi kehidupannya itu sangat tergantung dengan arus barang dan jasa. Ini kota-kota perdagangan. Kita kan tidak punya sumber daya alam. Di Banjar ini kan ada batu bara. Betul. Ya, nggak ada sumber daya lain. Walaupun ya bos-bos batu bara berdiam di Banjar kan gitu. Iya, betul. Duitnya bawa ke Banjar kan gitu. Kita dikelilingi oleh kabupaten kota yang kaya dengan sumber daya alam. Nah, oleh karena itu posisi strategis Banjarmasin memang sangat cocok untuk mendukung perkembangan ekonomi. Nah, dalam suasana COVID-19 ini semua terdampak, termasuk kota Banjarmasin. Banjarmasin kan punya program 3 visi misi Banjarmasin. Pertama, membenahi sungai-sungai untuk kepentingan pariwisata, berbasis sungai dan sarana transportasi sungai. Yang kedua, nah ini yang terkait langsung, melahirkan wirausaha baru berbasis UMKM. 2.500 UMKM dalam 5 tahun untuk mengembalikan Banjarmasin sebagai kota perdagangan dan jasa. Dan yang ketiga, nah pelayanan publik yang ramah, cepat, murah, berbasis pada IT atau Smart City. Nah, 3 ini aja sebetulnya program unggulan kita. Nah, yang kedua ini terdampak COVID.
wirausaha baru kita. Wirausaha baru kita ini dalam 4 tahun ini target 2.500 dalam 5 tahun. Dalam 4 tahun itu sudah terlampaui. Jadi peserta yang mengikuti program wirausaha baru Kota Banjarmasin yang diampu atau diasuh oleh 7 SKPD dinas dengan leading sektor utama ada Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja. Nah, ini kan sudah ada 2.748 orang yang ikut program ini. Ya, sudah dilatih, sudah ikut pelatihan, diklat dan sebagainya. Kemudian sebagiannya sudah ada punya usaha. Nah, kemudian masuklah suntikan permodalan dan lain sebagainya. Nah, ini semua terdampak oleh COVID. Terdampak. Ya, karena apa? Ini kan ada pengrajin sasirangan. Betul. Ada pengusaha kuliner. Ya, ada souvenir dan lain sebagainya. Termasuk jasa usaha pariwisata. Kita kan ada yang namanya ojek wisata. Iya, betul. Ini wisatawan kadang yang datang. Betul. Tempat-tempat wisata kita memang ditutup dan lain sebagainya. Ya, jar pengrajin sasirangan kalau dulu masih bisa dapat 5-10 lembar kain. Betul, Pak. Laku kalau ini sehari 1 aja udah sujud syukur gitu. Iya, karena wah dampaknya karena yang datang tidak ada. Di semua dan ini semua Pak. Apalagi kota-kota ya pusat-pusat pariwisata lah kayak Bali, Jogja, ya Padang yang punya potensi wisata yang selama ini memang menjadikan pariwisata sebagai income terbesar mereka. Terdampak luar biasa. Mati suri itu Pulau Bali. Makanya, Pak. Ya kan, semua termasuk kita kan. Kita ini kota transit sebetulnya. Banyak orang datang itu ya untuk berniaga, berbisnis atau berpariwisata, berwisata sungai dan lain sebagainya. Ya, semua terdampak. Karena orang tidak ada yang datang. Karena semua? Pesawat juga siapa yang mau beli ini semua kan? Iya, betul. Iya. Nah, itulah kemudian kita bikin program yang diawali pada saat bulan suci Ramadan kemarin. Kan setiap tahun ada Pasar Wadai Ramadan. Iya. Nah, pada saat Covid tidak bisa dilaksanakan. Tetapi kita tidak boleh kalah dengan keadaan. Betul. Harus ada inovasi, kreativitas. Jadilah itu untuk pertama kalinya Pasar Wadai Online. Wede. Ya tahu Pasar Wadai Online loh. Tahu kemarin. Nah, Pasar Wadai Online itu luar biasa sebetulnya. Karena biasanya kalau ini kan sudah 35 tahun nih. Ramadan Cake Fair ini, Pasar Wadai Ramadan ini dilaksanakan. Tidak pernah putus setiap tahun. Nah, di zaman ini nih. Di zaman ini ya semua terkena dampak. Iya. Ulun sudah berpikiran, wah, ini tahun ini kejadian ya kan. Di tahun keempat pemerintahan menjelang akhir-akhir ini baru kejadian tahun ini Pasar Wadai tidak dilaksanakan. Ya akhirnya berpikir cerdas kan, berpikir otak, mau taruh pikiran seperti apa, udah bikin yang online saja. Persiapan seperti apa adanya. Betul, ya kan betul. Kita punya Instagram, punya Facebook, punya media sosial yang kemudian bisa ini kalau perlu ya WA saja misalnya, telepon tapi difasilitasi. Jadilah kemudian kita kemas oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pasar Wadai Online dan luar biasa antusiasnya sambutan masyarakat. Kalau dulu misalnya hanya ada 50-60 stand itu, kemudian yang bergabung kemarin hampir 180. Banyak 180 penjual. Ya, ada yang jual wadai, jual macam-macam gitu. Ada pemain-pemain besar juga. Nah, alhamdulillah kemarin pada saat Pasar Wadai Online itu, kalau biasanya dalam 1 bulan itu omset hampir 900 sampai 1 miliar omset para pedagang itu. Nah, tahun ini meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jadi transaksinya hampir 2,6 miliar. Transaksi para pedagang di Pasar Wadai Online. Wih. Nah, ternyata online, Pak. Online ternyata cukup menjadi solusi. Nah, disitulah kemudian hidup kurir ini kan. Ojek online jadi hidup dan lain sebagainya. Walaupun setelah dicermati ya memang yang payu ini yang laris manis ya memang yang sudah the legend gitu. Yang memang udah terkenal ya. Iya, udah ada brandnya lah. Iya, Bingka tuh Bingka siapa kan udah tahu ya kan. Kari itu kari pun siapa, ya kambing siapa kan yang udah terkenal gitu. Di sini nggak boleh nyebutin ini. Boleh aja sih, bebas Pak kita, Pak. Ya, udah terkenal misalnya Wadai Beceper, Wadai Basumap tuh yang sudah terkenal kan pasti ada sudah yang terkenal. Termasuk juga pemain-pemain besar, Bakri itu, Bakri itu. Ada juga masuk ikut di dalam
pasar wadai online kita. Berarti itu menjadi solusi ya, dan betul. untuk pertama kalinya di tahun 2020 Ramadan 1441 Hijriah pasar wadai itu dilaksanakan secara online. Dan setelah ditutup, para pedagang itu usul semua angkat tangan. Nah iya kan, jangan ditutup Pak. Jangan ditutup pasar wadainya. Teruskan saja Pak. Gitu. Tapi sampai sekarang Pak itu Pak? Dikelola oleh bidang kebudayaan, pariwisata, tetapi pasar wadainya secara resmi memang sudah ditutup. Ya, tetapi mereka masih di akunnya masih kita ini. Oh tapi itu bagus sih Pak. Seharusnya memang dibikin aplikasinya. Iya, ada aplikasinya jadi buat brand-brand lokal atau UMKM yang lain bisa masuk di situ. Dalam suasana COVID seperti ini juga, akhirnya kita bersama-sama dengan beberapa dinas, termasuk juga ibu-ibu PKK. Biasa kan ibu-ibu nih jaringannya kuat kan gitu. Kalau misalnya ada informasi, ini wadahnya nyaman kan gitu. Ini wadahnya kan nyaman, berarti kan ada tukar ya. Betul. Dan sebagainya, akhirnya kita fasilitasi, kita bikin program UMKM harus kita dukung. Nah, itu Pak. Nah, makanya dalam soal seperti ini misalnya kayak Ulum pribadi ya kan, akun-akun Instagram kita endorse lah, endorse, bikin giveaway, ya ditukari aja pokoknya. Ya, ada anggaran misalnya dalam 1 minggu misalnya 10-15 juta kita alokasikan untuk membeli pedagang-pedagang ini, ya kan. Kemudian jawab misalnya pertanyaan ini kasih. Kemudian seperti hari Jumat seperti ini ada program misalnya Sapa Tetangga. Sapa Tetangga itu adalah tetangga sendiri itu melihat lingkungan di sekitarnya, 5-10 rumah di sekitarnya yang menurut dia memang layak untuk dikasih atau dikasih sekedar souvenir, sekedar wadai sehiris 2 hiris ya kan. Misalnya termasuk juga produk-produk lain dari UMKM kita, ya daftar mereka, kemudian kita alokasikan. Nah ini saya udah 100 UMKM yang sudah dibantu oleh program ini, sehingga kemudian UMKM kita juga terbantu, kemudian silaturahim dengan tetangga juga tambah akrab. Iya gitu. betul. Makanya bingung tetangganya. Apa ini menjunjungi wadai lah. Ada apa ini tiba-tiba membari kerumpuk misalnya ya kan? Atau membari bingka ya kan? Oh berarti yang ulun lihat di medsos pian rancak endorse tuh berarti itu makanannya pian tukari lah. Ada yang ditukari, ada yang memang diantar. Tapi kalau dalam program mendukung UMKM, kemudian dalam program Sapa Tetangga, memang itu ditukari. Oh iya. Kalau yang mengantar minta endorse itu kan nggak ada ketangkisan sudah ya kan. Jarulun kada usah diantar, cukup dipoto saja ya kan. Tag di IG, kami repost, ditaruh di story. Misalnya, itu membantu kan banget juga itu Pak, membantu banget itu Pak, betul. Jadi kadang-kadang sehari itu bisa 6, 7, 8 sampai 8 produk itu datang ke rumah. Pas misalnya ulun datang siang-siang, itu di endorse jalan. Dan harus mulai videonya. Bisa video, bisa foto. Betul, gratis loh, gratis. Ya. Nah Pak, itu kan yang di sektor dalam rangka membantu UMKM. Tapi itu bagus sih Pak, dari namanya sekarang kan emang harus kayak gitu ya Pak gitu caranya. Dalam suasana seperti 2 hal yang kita lakukan. Pertama harus saling bantu-membantu. Harus saling membantu. Yang kedua harus kerjasama. Iya betul sih. Tidak bisa dalam suasana seperti ini kita merasa jadi pahlawan, merasa kerja sendiri, jadi Superman sendiri. Iya, harusnya kan teamwork, ya teamwork, jadi super team. Ya jangan sampai karena lahir Superman ya kan, sebenarnya merasa paling berjasa. Iya betul. Merasa sanggup serongan menangani COVID. Nggak bisa. Ya, eranya era kolaborasi sekarang. Emang pituring Pak ya. Kayak Pandas pituring Pak. Nah Pak, ini kita kembali ke sektor pendidikan Pak. Nah, pendidikan. Iya, pendidikan menurut Bapak gimana sih di Banjarmasin sih? Aku lihat kebanyakan kan anak-anak lagi pada nganggur nih, ada juga pada mengeluh, aku lama banget gak bisa turun sekolah, lagi handok sekolah, tapi ya daring aja loh. Nah, maksud kayak apa itu Pak di situ? Pasti dapat WA itu juga kalau
Viral itu BA. Oh, kami menuntut kepada kepala daerah agar segera membuka sekolah. Anak-anak kami begini-begini. Bapak Ibu lah, tolong ini ya, pemerintah tuh banyak yang dipikirkan. Ya, bukan hanya aspek tentang pian habis kuota atau habis pulsa. Iya, betul. Itu kan sih jadi alasan. Iya, itu sih kebanyakan bagaimana generasi kita kan gitu. Betul, Pak. Betul, nah, coba ada berapa contoh misalnya di Sumatera itu ada, saya tidak sebutkan kotanya. Merasa sudah zona hijau, buka sekolah. Cuman 3 hari sekolah positif 1 anak. Yang positif COVID-19. Akhirnya ditutup lagi itu. Sekolahan itu. Nah, iya memang susah, memang serba susah sekarang. Zamannya emang zaman serba ngalih itu nah. Serba sulit. Ya, cuman dalam suasana seperti ini kan ya kita tidak boleh pertama jangan mengeluh, sabar ya mengeluh gitu ya, jangan ngeluh. Mengeluh tuh boleh ya kan, tapi pada tempatnya. Ya, betul. Nah, jangan mengeluh di mana. Mengeluh atau marah-marah apa kan itu kan jadi bahaya lagi, apalagi sekarang kan sensitif banget, sensitif banget gitu. Ya, kita nulis apa aja yang mengenai itu kita bisa dipidanakan gitu. makanya sensitif banget gitu. Apalagi pejabat negara misalnya, jangan sampai tersalah pandir. Bujur. Habis kita dihakimi oleh netizen yang maha kuasa nih kan. Netizen yang maha kuasa. Betul. Salah terus kita. Tapi ya paling tidak kita harus mengingatkan ya, harus saling mengingatkan. Bahwa dalam suasana seperti ini ya, emang kita harus ya jangan lupa tetap sabar. Dan saya gembirakanlah anak-anak kita yang tahun ini lulus tanpa adanya perpisahan. Tiba-tiba anak ulun tuh meninggalkan pondok pesantren, perpisahan, tidak ada perpisahan. Tiba-tiba udah selesai aja kan gitu. Betul. Nah, akhirnya ya memang harus dikuatkan bahwa kalian berada dalam situasi seperti ini, berarti anak-anak generasi ini adalah generasi yang memang ditempa oleh suasana uji coba ujian seperti ini. Berat banget dan insya Allah anak-anak yang ini memang sanggup gitu. Ya kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya kan, Allah itu tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Jadi kalau anak-anak kita hari ini menjadi generasi alumni perpisahan tanpa ada. Ya, pokoknya alumni pandemi lah. Makanya ada juga yang sudah beredar di media sosial tuh kan, sekolah dasar online baca. Iya, macam-macam kan lewat. Tapi belum lihat sekolah SMP online Banjarmasin, belum ada. Belum lagi. Nah, tapi ya memang orang tua juga harus berpikir keras di rumah seperti apa, karena selama ini anak-anak kan kalau pas dalam jam sekolah memang orang tua juga bekerja, kemudian siapa yang mengurus anak di rumah kan gitu. Itu sangat kita pahami, sangat kita pahami. Tapi sekali lagi, kalau kita suruh turun anak-anak ini, ya siapa yang menjaga mereka? Di sekolahan, ya kan, pastikan mereka pakai masker atau tidak. Enggak. Ya kan lebih aman di rumah. Walaupun yang di rumah mengeluh juga, ya kan. Di rumah kalau habis pulsa, berebut handphone, berebut gadget itu biasa ya kan. Bujur. Berebut dengan kuitan ya kan, biasa. Tapi yang lebih penting adalah kesehatan itu memang harus menjadi nomor 1. Harus, Pak. Ya, karena kalau misalnya anak-anak kita terkena, kemudian kita buka misalnya sekolah nih, ya kan, ada yang kena, coba pasti salah lagi pemerintah kan. Gitu. Salah terus kita. Dapat fitnah lagi. Lagi kan. Iya kan sih, sebenarnya sih situ sih ya. Tapi ya langkah nyata yang dilakukan ada nggak Pak buat itu, Pak? Jadi kita bikin program yang namanya Sekolah Seru. Sekolah bersama guru. Belajar seru, belajar bersama seru. Programnya ada di beberapa stasiun TV, dan itu menjadi salah satu solusi anak-anak belajar tanpa kemudian harus menggunakan handphone, tapi tayang di televisi. Kita kerjasama dengan beberapa stasiun TV. Setiap hari ada yang paket sekolah dasar, ada yang paket PAUD, ada yang SMP gitu, sesuai dengan kewenangan Kota Banjarmasin. Kemarin baru selesai 10 hari. 10 hari programnya yang tayang setiap 3:30 sampai dengan 4:30 di salah satu stasiun TV. Nah, itu menjadi solusi. Kita minta kepada Dinas Pendidikan ya, belajar dari rumah, ya, belajar gembira di rumah dengan PPJ, program pembelajaran jarak jauh.
atau BDR, belajar di rumah. Itu sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Artinya belajar di rumah suasana harus gembira. Betul. Nah, salah satu menjawab keluhan orang tua terkait dengan borosnya kuota atau pulsa. Nah, kita bikin program di TV. Ya, kan setiap rumah pasti punya TV. Iya, pasti. Ya, tinggal channelnya jam sekian harus arahkan anak-anak sesuai dengan jadwal yang sudah diedarkan oleh Dinas Pendidikan. Hari ini jam sekian sampai jam sekian itu untuk anak-anak kelas SD misalnya, ya SD kelas 1. Ini untuk jam untuk PAUD. Gitu. Nah, tinggal dimasukkan di jam pembelajarannya. Mereka melihat pembelajaran dari TV. Ya tinggal nonton aja gitu. Tinggal nonton aja. Nonton. Ya, nah, kalau beberapa sekolah tetap mewajibkan, walaupun sekolah belajar di rumah, anak-anak tetap menggunakan seragam sekolah. Iya. Di rumah pun mereka tetap seperti di sekolah, tetap pakai. Dan orang tua lah. Nah, di sini memang kuncinya orang tua harus mengatur jadwal agar anak kita kalau memang jam 9 masuk pembelajaran, ya jangan dibiarkan dia main handphone, ya kan, main gadget. Jam pembelajaran, jam pembelajaran. Biar disiplin juga. Ya, satu. Ditambah lagi kalau ingin memang ada alokasi anggarannya, kita bisa unduh beberapa aplikasi yang menjadi ruang pembelajaran. Ada banyak pembelajaran ya. Itu sih yang pastinya ada solusi dan kerja nyatanya itu ya Pak. Ya, kemarin itu solusi dari kolaborasi. Iya, kolaborasi betul. Kolaborasi Banjarmasin untuk menjawab keluhan orang-orang tua. Iya, betul. Yang boros kota tadi. Nah, kita kembali ke sektor kesenian nih, berlaku dengan saya ya Pak. Ya. Cocok nih kesenian budaya Pak. Nah, kan banyak banget teman-teman di luar sana dampaknya emang besar banget kan, karena ada yang emang seniman ya khusus mereka cari duit dengan manggung atau cari duit dengan ya bermain itu aja maksudnya ya gitu ya. Nah, dampaknya besar dan banyak banget. Bagaimana sih? Apa ada katanya? Apa kita udah bisa manggung atau ada apa solusi buat kita gitu para seniman? Karena kan yang di ini kan surat izin keramaian juga udah nggak bisa kan, belum bisa kan? Belum bisa. Walaupun maklumat Kapolri sudah dicabut sebetulnya. Yang orang kumpul-kumpul, larangan kumpul-kumpul itu memang sudah dicabut, tetapi ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan penegakan protokol kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam aktivitas bisnis, dalam aktivitas perkantoran, itu ada protokolnya, protokol kesehatannya. Oh gitu. Nah jadi kalau untuk Banjarmasin saat ini tempat kayak kafe itu sudah dibuka, ya, termasuk juga restoran. Hotel tetap sudah dibuka dengan menerapkan protokol. Di antaranya pelayan yang melayani harus facial, kemudian tempat duduk juga ada social distancing, ada kali-kali itu ya Pak. Kali-kali. Walaupun susah ya Pak. Apa ya? Jadi kira belajar perkalian lah di sini. Nah, tapi itu maksudnya jangan diduduki. Ada aja orang Pak yang menduduki Pak di situ. Ada yang ini kan di sini boleh duduk, ada tanda silang. Di situ ada boleh duduk. Ya, di sini ternyata supaya menghemat kursi duduk berduanya di sini. Oh, mantap juga malah makali kawa. Karena di sini kan nggak boleh kan? Di sini kan boleh. Makali kawa ya. Ya, itu kreatif lah. Ya. kreatif. Nah, Pak, yang itu kan kesenian kan banyak banget kan itu kan. Jadi ada solusi atau maksudnya kan dari sekarang kan kita belum ada keluar statement dari Bapak nih. Sebenarnya kita tuh ada dapat apa gitu. Maksudnya ada solusi apa gitu buat kita para seniman-seniman musik. Jadi pada saat situasi tanggap darurat, bantuan-bantuan sosial juga kami sudah peruntukkan untuk pelaku usaha, khususnya di bidang kesenian, termasuk juga para seniman. Bantuan yang sifatnya tanggap darurat ya, bantuan sembako buat acil-acil bisa terapung, mereka untuk penggiat seni, termasuk juga dari dari bidang kebudayaan, Dinas Kebudayaan Kota Banjarmasin itu merancang yang namanya sempat dirancang semacam kayak konser online gitu. Nah, sempat ingin dirancang kemarin seperti itu. Kami seperti merestui aja. Artinya misalnya donasi kah untuk sekali tampil
karena selama ini tidak bisa tampil ya kan. Betul itu Pak. Karena misalnya mau tampil tapi di mana kan, kafenya tutup. Kafenya tutup kan. Yang nonton siapa iya, kan nonton gitu. siapa kan, betul. Juga. Tetapi ulun ya termasuk salut lah sama Pandas nih salah satunya ya. Karena bisa memproduk dalam suasana seperti ini, produksi lagu-lagu yang mungkin bisa menghibur kita dalam suasana. Tapi memang apa ngarannya supaya tetap berpenghasilan begitu. Betul, juga harus dibuat aturannya. Ya, aturannya supaya hak kekayaan intelektual ataupun juga karya seni ini tetap dihargai. Iya, betul. Tetap dihargai. Nah, salah satunya kemarin pada saat penutupan Pasar Wadai Ramadan, kita mengundang salah satu pelaku seni ya untuk bermain secara online. Ternyata bisa. Kayak konser juga. Penutupan itu dihibur oleh ada suatu seniman dengan menampilkan lagu-lagunya begitu. Ya otomatis ada itulah yang kita misalnya kita berikan untuk bingkakah misalnya. Susah ngomongnya gitu. Nah, tapi kan ya maksudnya itu kan keresahan kita ya Pak. Ya, ini kan langsung ke Bapak ya. Langsung ke sana. Berarti emang ada solusinya kalau online itu apa kira-kira Bapak bisa bantu menjalankan, atau misalnya kita ada yang kreatif satu ke Bapak nih, kita mau bikin konser, maksudnya bikin konser online kayak gini. Supportingnya dari Bapak kayak gitu apa bisa diajukan, gitu? Bisa diajukan tentu dengan proposal yang bagus itu konsepnya. Kalau misalnya memang layak untuk didukung, kita bisa dukung. Bisa alokasikan dari dana apakah yang ada di SKPD, di dinas, ataukah dari dana-dana CSR. Nah, kita kan punya dana-dana CSR. Banjarmasin ini punya namanya Forum CSR Banjarmasin. Betul. Itu ada 60 corporate perusahaan lah yang cukup aktif, baik berdonasi dan lain sebagainya. Nah, kalau memang itu layak untuk didukung, bisa mereka menjadi support, bantu donasi misalnya untuk acara tersebut. Betul. Gitu. Bisa saja. Bisa, iya ya Pak. Berarti cuman memang inisiatifnya harus dari dulu, harus kan? kita dulu juga Pak, kan nggak mungkin kan ya. Kan karena itu Bapak banyak banget gitu cabangnya kan. Maksudnya jadi gitu. Emang bebannya tambah banyak. Ya maksudnya kan dari kita emang kayaknya harus bikin ini sih, bisa sih, siapa tahu bisa kan kok, bisa. Oke, yang pastinya jangan kehilangan kreativitas ya. Nah, pada betul. situasi Yang pastinya seperti Pak, ini. Kemarin aku ulun sempat Pak kemarin itulah. Sebulan atau 2 bulan sebelum pandemi itu sempat stres gue Pak. Apa yang digawe Pak gitu ya? Bikin musik karena bisa keluar, karena kan karena sangat parno banget dulu kemarin Pak. Jadi kreativitas lagi terhambat banget gitu. Tiba-tiba ada salah satu klien bilang, kamu kayaknya bikin podcast gitu di Banua, karena masih banyak orang yang resah gitu. Masih banyak orang yang resah dan masih banyak orang pengen didengerin atau mendengarkan gitu. Jadi ya dengan sederhana ya bikin studio aja, karena dulu nggak bisa keluar kan. Jadi teman-teman yang datang dengan protokol kesehatan, pakai masker, mereka ada cuci tangan, ada apa semuanya, ya udah steril, ya udah kita ngobrol gitu. Ya pastinya ya kesehatan mahal banget. Iya, itu harus lebih utama ya. Dan juga ini ya Pak, di zaman sekarang sih yang aku simpulkan ya hidup ya harus survive ya Pak. Karena di saat kayak gini hidup aja susah, apalagi mati kan. Iya kan Pak? Matinya kan? Susah ya. Iya, mati susah Pak di saat ini. Harus ikut protokol. Yang pasti kita harus sehat terus gitu. Harus sehat ya. Dan kita kalau sakit aja Pak, kita pasti akan parno Pak. Maksudnya pas sakit panas aja kan lagi dia sakit. Jangankan itu, dengan orang bersin aja wahin. Udah kayak kehidupan lah. Harus segera. Iya, harus segera Pak. Ya, itu semoga. Jadi kalau ada orang batuk sedikit, ada yang bersin, wah itu langsung sensor kita ini langsung langsung. Tapi kan alhamdulillah sekarang udah mulai enggak kan Pak, karena ya macam-macam netizen masih musim kah gitu, masih enggak. Tapi aku dengar kemarin kita ada zona hijau ya Pak. Ya, alhamdulillah ini selama 3 hari ini kita sudah ada menetapkan 7 zona hijau. Asumsinya adalah dalam 14 hari tidak ada kasus baru. Oh ya gitu ya. Kemudian ada terjadi pelandaian turun kasus, ya Pak. Turun.
Kemudian dalam 14 hari itu yang sakit jadi sembuh. Alhamdulillah. Nah, jadi ada 7 kelurahan sudah yang kita tetapkan sebagai zona hijau, tapi tidak ada jaminan loh. Iya. Dari zona hijau tetap zona hijau. Iya. Kalau masyarakat tidak disiplin, betul. Ada kasus baru lagi. Contohnya satu kelurahan, Belitung Utara. Kenapa itu, Pak? Belitung Utara itu sempat 3 hari kita tetapkan sebagai zona hijau. Kemarin ada kasus 2 masuk. Tambah lagi ya, Pak. Kasus 2 masuk positif. Ketika diumumkan hasil swabnya 2 orang positif, balik lagi jadi zona merah. Gitu. Oh, jadi balik-balik gitu jadinya. Ya, jadi kemarin harusnya 8, tapi karena Belitung Utara kemudian ada kasus, akhirnya jadi zona merah lagi. Turun jadi hanya 7. Kemarin kan sebetulnya hari pertama itu ada 2. Kemudian hari kedua itu kita tetapkan ada 5 kawasan kelurahan yang zona hijau. Saya sebutkan misalnya KBU KBI, Kertak Baru Ulu, Kertak Baru Ilir, ya di dekat Pemko itu dan sekitarnya. Itu KBU KBI, 2 ini dulu yang masuk ke zona hijau. Kemudian lagi ada Kelayan Luar. Ya, itu ada yang protes di Instagram lah. Nah, kenapa ini? Kelayan, masa sih Kelayan gitu. Yang kita maksud ini satu kelurahan. Iya, satu kelurahan. Kelayan tuh ada berapa gang? Banyak. Kelayan Luar, Kelayan Dalam, Kelayan Timur, Kelayan Tengah, Kelayan Barat kan banyak. Itu hanya satu kelurahan. Lalu kemudian Kelayan Luar, kemudian Alalak Tengah. Itu memang dari dulu masih kecil kasusnya. Alalak Tengah, kemudian Mawar, Kelurahan Mawar, juga zona hijau sekarang sudah. Terakhir itu pemurus dalam. Pemurus dalam yang terakhir hari ini tadi sudah 14 zona hari hijau sudah ya? masuk zona hijau. Tapi sekali lagi tetap waspada. Tetap waspada. Ya, jangan senang dulu Anda. Jangan merasa bahwa ketika sudah zona hijau kita lepas masker gitu. Iya, betul. Tetap dipasang maskernya karena apalagi tipikal kelurahan di Banjarmasin ini kan dari satu kelurahan ke kelurahan lain itu ya tidak ada batas yang misalnya kalau misalnya Sungai Lulut ini ya dipagari ya Sungai Lulut aja misalnya kan betul. Kan Sungai Lulut kan berbatasan langsung dengan veteran itu lah. Betul. Berbatasan langsung dengan apalagi termasuk kabupaten tetangga kan. Sangat berbatasan langsung. Iya sih, dan yang pastinya Pak semoga cepat hijau semua. Amin, ya Pak ya. Dan nah jadi ini menurut opini Bapak aja nih, kira-kira kita ini akan berakhir ini apa ada gitu, ada gambaran atau 2000 berapa gitu. Gimana jawabnya? Ini yang harus bisa jawab ini dari ahli epidemiologi sebetulnya. Iya, sebenarnya ya. Kalau ulun hanya bisa jawab berakhir di sini ya. Di sini atau berakhir di Januari. Ya, yang pastinya kan semoga memang ini prediksinya begini. Ya? Prediksinya kita akan mulai turun dan segera akan keluar dari pandemi ini sekitar bulan September akhir ya September karena ini kan vaksin udah mulai ditemukan. Alhamdulillah ya kan selama kita tidak menemukan adanya vaksin COVID-19 ini nggak akan hilang. Pengalaman dalam kasus-kasus pandemik di seluruh dunia perlu waktu hampir 2 tahun untuk mencapai yang namanya herd immunity. Iya, betul. Di mana kekebalan komunal ini terjadi karena otomatis virus kan sebetulnya memang ada dari dulu. Ya karena apalagi virus bermahkota yang namanya corona itu memang dari dulu udah 250 tahun yang lalu masih sudah ada. Nah, tapi strain-nya kan beda-beda jenis jenis itu beda-beda. Nah, yang bisa membunuh virus itu sebetulnya adalah antibody. Iya, body kita sendiri. Antibody kita yang keluar. Antibody ini kan pasukan tentara yang ada dalam tubuh kita yang bisa melawan kuman penyakit, yang bisa melawan bakteri, yang bisa melawan virus dan sebagainya, bisa gitu. Nah, tetapi karena COVID-19 ini memang asing, ya kalau virus polio, virus influenza kan sudah ada vaksinnya, bahkan anak-anak kita generasi 90-an pasti sudah diimunisasi kan, 5 imunisasi itu sudah ada, campak dan lain sebagainya. Jadi begitu mereka misalnya
terkontaminasi, ya terpapar oleh virus influenza, ya di dalam tubuhnya ini sudah ada terpapar virus campak, ya atau cacar misalnya, di dalam tubuhnya sudah ada, sehingga 1 kali 24 jam antibodinya keluar, betul ya, melawan itu kan. Tapi karena COVID-19 ini memang betul-betul baru, dia tidak kenal dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita ini mulai melawan. Nah, perlu waktu 7 hari. Baru kemudian antibodi ini keluar. Tapi setelah 7 hari ini kan sudah babak belur kita kan gitu. Itu masalahnya kan gitu. Nah, tapi kecuali kalau ada vaksin ya disuntikan ke kita, berarti kan virusnya udah dilemahkan. Jadi begitu kita terpapar oleh COVID-19, enggak apa-apa, ini udah kenal. Maksudnya udah ada obatnya gitu ya, Pak? Bukan ada obatnya, sudah dikenal virus ini. Sehingga ketika virus itu sudah mengenali, tubuh kita ini sudah mengenali virus yang bersangkutan, 1 kali 24 jam antibodi kita akan keluar. Betul. Antibodi ini yang membunuh virusnya. Jangan sampai juga kenalan, Pak. Sebetulnya imunisasi, kasih vaksin itu kan berkenalan sebetulnya. Iya, berkenalan sebenarnya. Makanya anak-anak ketika kita diimunisasi kan ada panas, badannya menyesuaikan. Tapi ini kan panas yang memang disengaja dimasukkan di sel memorinya, sehingga suatu saat ketika ada virus ini, dia sudah punya antibodi. Gitu. Berarti virus ini emang nggak bisa hilang loh, Pak? Iya, pada akhirnya kan kita berdampingan, berdampingan, berdamai atau berdampingan. Tapi ya itu bahasa ininya ya harus. Pada akhirnya mungkin COVID-19 ini jadi seperti flu. Flu. Tetapi ya sekali lagi ya mungkin orang ada yang tidak percaya gitu dengan COVID-19, bahkan meremehkan, bikin hoax dan lain sebagainya, berita bohong dan sebagainya. Jangan, ini betul-betul ada. Virus ini betul-betul ada, dan ya kesaksian tenaga medis yang sudah meninggal dunia, yang terpapar, memang dia sifatnya memicu. Ya, ketika kita sudah ada penyakit bawaan, ya pas kena COVID tambah parah. Gitu. Nah, apalagi ya itu ditindihin. Nah, makanya orang-orang tua kan yang jadi rentan. Orang-orang tua kita kan dengarnya mesin tuha kan. Mesin tuha ini banyak aja, misalnya kurang oli kah, kurang apa kan. Misalnya engselnya di mana dan sebagainya. Jadi ketika itu kita harus sadar betul. Mungkin kita dalam suasana seperti ini yang masih muda ini masih kuat, ya, padahal dia terpapar tapi kuat masih karena fisiknya kuat, imunitasnya kuat, tapi dia carrier. Dia membawa gitu. Begitu cium tangan dengan kai, dengan nenek, dengan orang tua kita di rumah, kainya yang kena. Kan gitu. Orang tua kita yang kena. Kan kasihan. Atau anak bayi kita yang kena. Kenapa? Dia lemah. Kan gitu. Kalau kita nggak apa-apa, kita kuat fisik. Makanya terakhir kemarin itu lebih dari 1.000 orang itu OTG. Orang tanpa gejala. Terpapar dia, positif swabnya, tapi orangnya sehat aja. Gitu. Aman-aman aja. Kenapa? Karena fisiknya kuat. Fisiknya kuat, imunitasnya kuat, sehingga dia tidak apa-apa. Tapi dia carrier. Begitu misalnya bepander droplet keluar, ya, atau bersin dan sebagainya, terpaparlah yang orang lain yang mungkin yang lebih tua, misalnya imunnya kurang atau pasti kita mungkin juga masih muda, tapi pas kita lagi sakit kah, atau lagi galau misalnya kepala, ya kan, pikiran galau, imunitas turun, pas kena itu terpaparlah dia, dan begitu dia masuk saluran nafas, dia akan memicu yang lain, mempercepat. Dan juga habis sudah situ kan pasti pikiran, Pak, kena ini kan. Sebenarnya itu berat juga sih, Pak. Tapi semoga semuanya cepat berakhir ya, Pak ya. Alhamdulillah, semoga para seniman bisa manggung lagi, terus perekonomian kita jalan lagi, maksudnya kita kayak dulu lagi lah. Mudah-mudahan tidak menunggu 2 tahun lah sampai kemudian kita punya imunitas kolektif, ya kita imunnya yang herd immunity tadi, di mana yang terkena jadi kebal, kemudian terpapar lagi jadi kebal, terpapar lagi jadi kebal, terpapar lagi jadi kebal. Nah, itu kemudian semakin banyak. Jadi, tapi akhirnya yang tidak sanggup ya meninggal. Yang tua-tua meninggal, yang bertahan ya memang yang siap, yang tahan begitu. Hukum rimba, Pak. Iya, jadinya begitu. Nah, tapi itu kan perlu waktu 2 tahun. Kalau yang pengalaman virus-virus yang lama ya, tahun 1800-an kita ada flu Spanyol, ada the black yang kemudian terpapar di Eropa dan sekitarnya. Itu kan rata-rata perlu 2 tahun. Tidak ditemukan vaksin,
tapi hanya kita akhirnya jadi kebal. Herd immunity. Jadi tapi yang bisa bertahan. Iya. Yang tidak bisa bertahan mati. Iya, meninggal gitu. Iya. Tapi yang serem juga Pak yang pasti. Semoga ini cepat berakhir aja ya Pak. Amin. Dan satu nih kan kita udah panjang lebar Pak, sudah asik banget juga ngomong. Berapa menit nih? Iya. Himbauan Bapak buat warga Banjarmasin gimana? Dalam semuanya ya warga buat warga Banjarmasin. Jadi seluruh warga kota Banjarmasin yang saya cintai, dimanapun berada, hari ini suasana kita memang serba susah. Tapi yakinlah bahwa setelah kesusahan akan ada kesenangan, kenikmatan, dan juga dalam suasana seperti ini dua hal yang harus senantiasa kita jaga adalah saling bekerja sama dan saling bantu. Jadi kalau ada saudara kita yang terkena COVID-19, yakinlah ini bukan kutukan. Ya, tetapi ini bisa terpapar oleh siapa saja dan di mana saja, sehingga mereka harus kita bantu. Dan dengan dibantu itu, diterima dia sebagai penderita COVID-19, itu justru akan meningkatkan imunitasnya, sehingga dia cepat pulih dan cepat sembuh. Nah, kemudian lagi yang terakhir, saya berharap siapapun yang punya kelebihan, punya kesempatan, punya kemampuan, punya otoritas, dalam suasana seperti ini, inilah saatnya kita berbuat. Ya, saling bantu ataupun juga memberikan kontribusi positif, dan yang paling penting adalah tetap jaga namanya keutuhan silaturahim, kekeluargaan, kemudian nilai-nilai yang universal seperti kasih sayang, saling bantu, gotong royong, itu jangan sampai hilang. Justru dalam suasana seperti ini kita harus itu dimunculkan. Iya, kebanyakan kan gitu. Sendiri-sendiri Pak sekarang. Gitu. Karena apa? Pemerintah kota misalnya, sehebat apapun pemerintah kota, berapa miliar pun uang yang digelontorkan, tidak akan berhasil memutus ini kalau tanpa didukung oleh warga kota. Warga masyarakat kita. Itu yang paling penting sebetulnya. Iya Pak, thanks banget Bapak ya. Serius. Sudah akhirnya Bapak singgah ke sini. Makasih benar Pak sebelumnya. Luar biasa ini. Salut saya dengan kreativitas Pandas Studio. Pandas musik. Pandas musik ya, Pandas musik. Nah, yang pastinya kan jangan lupa juga kita jaga kesehatan ya pasti ya. Selalu pakai masker, protokol ya. Semoga COVID ini juga cepat berakhir. Dan yang terakhir, yang paling penting setelah protokol kesehatan tadi, ya jangan lupa berdoa. Nah, itu Pak yang paling penting. Berdoa. Kita boleh berusaha, berupaya ABCD, tapi jangan sampai lupa kita berdoa. Iya, kalau berusaha tanpa berdoa itu sombong. Oh iya. Sombong. Nah, terus deh ada satu nih terakhir nih, pantun Bapak buat warga Banjarmasin. Pantunnya kan? Pantun. Daun selasi lipat 9, Asik. andak dinampan bunga melati. Asik. Terima kasih kami ucapkan untuk Pandas Musik yang baik hati. Dan thanks banget Bapak sudah nemani Pipnus Wali Kota Banjarmasin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain episode ya. Oke, Pandas undur diri. Pansos Pandas Podcast. Cut. Pansos Pandas Podcast.